Selamat siang Mas Eni, Bang Damai, Mas Abi. Aku baru baca bukunya di awal-awal memang. Cuman memang sambil berjalan, sambil juga dengerin Tiga Fakir, gitu ya. Yang mematikan akal itu, insya Allah sedang aku praktekkan sih memang. Itu ketika caranya, metodenya, salah satunya melalui sholat, gitu ya. Untuk mematikan akal, lalu langsung ke hati gitu ya. Dan berusaha mendirikan itu juga di kehidupan sehari-harinya gitu, mendirikan sholatnya gitu dengan mematikan akal, fokusnya di hati gitu. Dan memang yang nggak bisa dijelasin itu yang ruang tanpa nama itu apa, memang ketika belajar terus seperti itu dan mendirikan itu, benar tadi kebahagiaannya nggak bisa dibayangkan gitu. Cuman ya mudah-mudahan masih tetap bertahan gitu ya, nggak sampai hilang dan tetap dilatih dengan sholatnya itu gitu sih. Ada tanggapan mungkin, Mana? Ya, saya ingin memberi catatan pada kita semua. Kata-kata korbankan akalmu kan itu menakutkan sebetulnya. Jadi kita nggak pakai mikir nih gitu kan. Tuh jawab nanti Mas ya. Sehari-hari saya juga pakai akal, apalagi belajar filsafat. Tapi ketika berhadapan dengan petunjuk dari akal dan suara sang kekasih, kekasih itu representatifnya hati, rasa. Ya, rasa. Rasa ini yang harus dikenali nih, itu yang nanti rasa apa nih, sentimen dibawa atau gimana gitu kan? Nah, mau nggak mau di situ kita perlu duduk diam atau hening gitu. Akhirnya saya punya pendapat, kalau saya sudah melakukan upaya maksimum dengan akal saya, baru saya tinggal pasrah menunggu. Apapun yang datang, udah itu saya ikuti. Nah, sholat itu sebenarnya, ya jangan dianggap sholatnya itu yang, wah, udah sholat belum? Itu balik lagi gitu sholatnya, tapi akal gitu. Sholatnya itu untuk nunjukin diri ke orang. Gitu. Tapi sholat di sini adalah keterhubungan kita dengan sumber gitu, sang kekasih. Itu maksud saya gitu. Bahasa saya begitulah. Karena saya sendiri juga ada satu titik berat banget mengorbankan akal itu. Kalau nggak masuk akal gimana dong? Begitu kita dahulukan suara sang kekasih, hati, akal itu justru tertuntun nanti. Ya gitu. Jadi ada contoh kira-kira mana nih? Bagaimana suara hati itu kita bisa kedengaran lebih dominan dibanding suara akal itu, sehingga akal kemudian bisa harmoni dengan hati. Kalau dari akal itu kan kita maunya kan semua sesuai maunya kita. Harusnya tadi lagi. Tapi begitu tiba-tiba kok belum ini ya, kok masih belum enak ya. Tiba-tiba ada orang nyasar ngomong mestinya begini, kerasa gitu. Udah ikut itu aja. Itu yang kadang-kadang kan orang bingung, saya sudah berupaya maksimum, tahu-tahu dia datang ke gurunya gitu. Gimana ini Pak? Udah lakukan ini. Ya udah nggak banyak nanya lagi, udah ikut aja. Jangan dipikirin lagi. Cuma kan ada orang nanya, gimana menurut pendapatmu? Dia cuma nanya doang, tapi akhirnya dia ikutin cara dia juga gitu. Tapi kalau dalam konteks ini, kalau kita nanya sama seseorang yang kita percaya, representatif dari sahabat atau sang kekasih, udah ikut. Samik nama atau tapi itu butuh trust ya. Nah, itu gimana? Nah itu makanya kan ini pertanyaan akal nih. Iya pertanyaan akal ya. Itu pertanyaan akal itu. Iya. Nah, apakah memang butuh trust atau kita memang harus gitu? Nah itu. Gini. Trust itu datang dari kejelasan. Kejelasan itu datang dari pengalaman. Semakin sering tadi misalnya Mas Dafa ya, sholat, kemudian menghayati itu, kemudian ada rasa tenang di situ, kemudian pikiran itu terbukanya dengan jalan yang tadinya kita nggak lihat, itu kan pengalaman nih, dan sering, ya jadi trust lah. Jadi untuk bisa mengalahkan ketidak-trust itu, ya jalanin aja. Jadi saya mendengar tadi, waduh ini alhamdulillah seru gitu ya. Semakin ini dijalankan, kecil-kecil, kita akan semakin mendapatkan pengalaman rutin itu, iya sih. Termasuk misalnya tadi kan
kita mau dengerin siapa, kenapa. Itu pengalaman juga gitu kan. Tapi yang jelas memang kalau nggak dijalanin nggak kepegang. Ya. Jadi jalanin aja. Kalau kejeblos, ya alhamdulillah kejeblos gitu kan. Kalau berhasil, alhamdulillah berhasil. Gitu sih Kak. Ya, oke. Karena rasa anxiety itu sendiri, ya kan, cemas kan, itu datang dari mana coba? Atau begini Mas, pertanyaan Kak Abi itu. Siapa sih orang yang aku percaya dalam hidup saya gitu? Coba kita masing-masing. Iya. Setiap dia ngomong, meskipun di depannya kita menolak, tapi aku sudah membuktikan dalam pengalamanku, dia memang sangat menyayangi aku, mencintai aku. Kalau ada yang begitu, itulah representatif dari sang sahabat itu, kekasih. Bisa sosoknya guru, bisa ayah, bisa ibu, bisa suami, bisa istri, bisa apapun. Ya. Kalau kita nggak punya itu Kak Abi, waduh merana sekali hidup ini. Iya. Karena Kasihan itu, dulu. iya, egonya itu kencang. Harus bukan ini. Ada orang yang kalau gue pusing, udah ribet, gue ikutin dia. Betul. Dari pengalaman aku tahu itu. Betul.